Kan termasuk generasi yang kehilangan master semua kita ini. Maksudnya kehilangan master gimana? Banyak di teman-teman kita di Rock Legend ini, album pertama, keduanya, masternya tuh hilang semua memang. Hilang tuh maksudnya? Hilang tuh artinya nggak tahu, udah ketumpuk-tumpuk sama apa, terus dicari-cari. Yang punyanya siapa juga nggak tahu? Yang punyanya siapa udah nggak tahu. Labelnya? Labelnya ada, cuma labelnya kadang-kadang udah nggak ada juga. Sekarang kalau ada di DSP itu punya siapa? Nah itu tadi, kalau di DSP kan memang sporadis banget ya. Bukan punya lu? Bukan. Nggak tahu siapa? Gue tahu siapa, cuma itu kok dia begitu sih sama gue. Nah terus lu nggak dapat apa-apa dari sini? Nggak dapat apa-apa. Waduh. Jadi album kayak yang beredar kayak Anak Rembulan Iya, gitu iya, ya. Anak Rembulan. Beredar tuh di DSP. Terus sampai kayak album kedua kita Bulan Sabit itu. Ada. Satu album itu Iya, ada gitu loh. Terus yang mereka juga berani kalau ini yang keluarin adalah ini si dia itu. Lu nggak cobain hubungin? Nah, belum. Makanya gue belum ada kekuatan kali ya, belum ada. Itu kan nggak tahu gue apa penyebabnya sampai dia berani seperti itu. Itu apa? Gue nggak tahu tuh di balik itu. Halo, ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama band legend yang dulu gua ngefans sama dia. Ini adalah Grassrock. Hey. Apa kabar Mas Edi? Baik. Mas Edi, terus ini juga. Apa kabaran? Baik. Nih yang paling muda ya. Yang paling muda ya. Ini kayak lu Grassrock juga kan? Iya, Grassrock lah. Kok muda ya? Kita kan masih muda. kita itu dewasa ya. Jangan salah loh, jangan ngomong tua di sini. Apa kabar brother semuanya? Baik. Alhamdulillah. Jadi gini. Ini kebetulan tanggal 31 Agustus besok kita itu akan main, Grassrock akan main di acara Rock Legend. Ya, acara Rock Legend ya. Legend. Itu bareng sama God Bless, apa lagi ya? Edane, Whiskey, Power Slave, ada Ikang Fauzi, terus Grassrock, dan saya nanti juga ada, tapi nggak nyanyi. Kalau saya nanti yang gitu-gitunya saya, tampangnya boleh lah. Nah ini betulan, jadi akhirnya gue coba panggil ke sini. Pengetahuan gue belum pernah sama Grassrock sepanggung, karena kan beda ya, elemen sama Grassrock beda. Jadi kesempatan ini gue dapat, alhamdulillah. Waduh, saya nggak tahu mau ngomong apa ini. Gak usah rock banget ya. Iya. Om Rere, Om Edi Kemput sama Hans ya. Lu nggak Om dong, kalau lu udah masih muda, kayaknya 20 tahun ada nggak? Berapa? 30, udah 30-an lah. Udah 30, wah tuh kan masih muda. Jadi gini, Om, gue tuh tahu Grassrock itu sebelum gue ketemu sama kalian. Oh iya. Gue tahu Grassrock itu dari zaman gue mungkin SMA kelas 3, kelas 2 lah. Tahun 90-an gitu. Gimana sih Grassrock ini band mana sebenarnya? Apakah di Jakarta tetap? Apakah, kan karena yang gue dengar katanya bandnya band dari Surabaya. Betul ya? Surabaya. Band Surabaya pada saat itu tahun 90-an. Kalau mau rekaman tuh tetap di Jakarta apa di Surabaya tuh? Iya, kalau Grassrock emang asli band kelahiran Surabaya, murni dia. Surabaya. Lahir besar di Surabaya dia. Berarti kenalan juga di Surabaya. Surabaya kita semua. Tahun 84 ya kita mulai 84 men. mulai beraktivitas gitu. Udah, saya udah SMP. Belum lahir. Belum. 85. Beda setahun. Masa sih? Jadi pure di sana. Pure Surabaya. Dan memang Surabaya itu rock semua ya, Mas? Iya sih kayaknya sih ya. Hawanya kali ya. Panas. Panas menyengat. Waktu zaman itu di sana tuh termasuk kota yang melahirkan banyak bintang apa enggak? Si Surabaya itu. Rasanya sih suasananya kotanya sangat panas tapi musikal ya Surabaya itu. Memang banyak bintang di sana ya. Rasanya banyak anak band gitu. Iya. Waktu itu tuh rasanya di mana-mana tuh SMA tuh banyak anak band gitu. Jadi
Apalagi di situ sebelumnya kan ada SAS, AK Oh iya, gitu SAS kan. AK tuh di sana ya? Iya dari sana ada Gomblo. Berarti gitu Arthur kan. Kaunang tuh ya? Iya. Oh iya. Jadi rasanya tuh apa ya, antar anak band tuh deket gitu Oke. di sana itu. Dan banyak suasananya. juga goalnya, maksudnya dalam artian banyak ngadain acara musik di sana ya? Iya. Ya, Oke. aktif gitu. Ada acara musik ya, terutama sejak ada Pak Lok itu ya, Lok Slebor ya. Loh, Slebor kan di Jakarta? Bukan? Surabaya. Oh, Surabaya. Oke. Nah, sejak dia bikin acara itu kayaknya Surabaya tuh makin apa namanya? Semarak ya. Makin menyala. Musikannya. Oke. Nah, pada saat itu berarti Grassrock nama udah dari awal udah Grassrock. Iya. Iya. Maksudnya Grassrock itu apa? Nah, ini. Sebenarnya gue kan tahunya bahasa Inggris ya, sedikit. Bukan. Grass itu maksudnya baru. Oh, grass. Ya. Grass baru. Gitu. Jadi Oke. kita ini dalam suasana backgroundnya ya kayak begitu ya. Wah, kita ini band baru gitu loh, band Waktu baru itu. waktu itu yang kepingin akhirnya sampai sekarang ya tetap baru aja. Tapi benar, nama itu doa. Nama itu doa. Maksudnya Amin. Grass baru Oke. gitu maksudnya. Awal berapa orang dan pernah jadi apakah langsung rekaman, apakah band cafe dulu? Begitu. Ya ngafe juga. Cafe juga ya? Ya, sempat. Sempet ngafe. Cuma mau gondrong gitu. Lu gondrong ya? Oke. Lu nggak gondrong kan lu? Ya susah sih. Artinya bikin band tuh ternyata bukan persoalan kita punya temen terus bikin lagu, nggak semua Nggak segitu, sesimpel itu ya. nggak sesimpel itu ternyata gitu bikin band. Ya gimana aku bisa kenalan sama Edi gitu ya, bisa aku kenalan sama Mas Mandu itu ternyata bukan ada rencana dari gift-nya gitu loh. Ada gift-nya kenapa saya bisa kenalan sama Edi gitu. Iya, Kayaknya ada seperti itunya yang kita nggak bisa ininya gitu ya. Kan kita kan bermula dari band festival. Oh iya, ke zaman dulu tuh rekaman itu udah jago. Karena gitu dari festival dulu. Biasanya. Kalau sekarang kan rekaman dulu baru tuh latihan. Udah Festival ya? festival gagal dulu. juara. Nggak menang. Gagal kehujanan. Polos banget. Kesetrum apa segala macam deh gitu. Yang artinya ini band apaan sih, ini band ini. Pokoknya inilah dihujat lah gitulah istilahnya gitu. Dan bayar ya. Bayar lagi. Dulu festival tuh kita bayar pendaftaran. Gitu cari bentuk lah gimana nih mau jadi apa sih. Tapi karena kita punya keinginan kuat ya. Pengen pokok band ini harus jadi. Biar gimana harus jadi. Oh berarti waktu festival lu bawain lagu sendiri dong? Udah Ya, mulai. ada. Udah bikin lagu sendiri. mulai bikin lagu Sedangkan sendiri. pada zaman itu kan zaman cover. Iya. Iya, betul. Gitu. Ya kan zaman dulu kan lagi Kalau bawain lagu sendiri tuh nggak pede dulu. Iyalah. Kayaknya mau dilemparin. pengen hati sih bawain cover ya karena pasti orang tahu semua kan. Iya. Tapi kayak kurang gimana gitu ya. Betul. Wah itu perjuangannya untuk bisa bawain lagu sendiri. Tapi karena lagu pilihan dan lagu wajibnya Ya ada lagu orang pasti. ada lagu orang dan ada lagu sendiri. Mau nggak mau kita mesti bikin lagu waktu itu akhirnya. Waktu itu pola bikin lagu nih kita pengen tahu ya. Pola bikin lagu pada saat itu. Ini kan berarti tahun 80-an ya. Iya. 80 akhir nih kan. Nah pada saat itu pola bikin lagu tuh. Oh gue ada lagu nih. Ah enggak gue ada lagu nih. Gue ada apa? Ngejam. Band sih kayaknya ya. Iya. Waktu itu rasanya anak band banget gitu. Artinya Bikinnya studio? belum Oh, sedap. nggak tahu tuh cara bikin. Yang penting bikin lagu di studio rame-rame gitu. Terus kan nggak ada ini, nggak ada Vostek aja belum ada jangan-jangan. Nggak ada. Diulang-ulang, Iya kan? diulang-ulang. Diapalin betul. Dia- Berarti Apalin. dipencet dua gini. Oh, kalau bikin demo gitu. Dulu ada almarhum Mas Yudi itu main bass Iya, kita. main bass. Itu adalah orang yang paling rajin untuk mendokumentasikan semua Oh, kegiatan. berarti ada dong dokumentasinya. Iya, cuma waktu itu kan VHS ya. Oh iya. VHS VHS tuh video. Zaman dulu. Kalau yang belum tahu ya video, tapi gue yakin sedikit yang nonton semua VHS. zaman kita. Wah itu dia. Jadi apapun yang kita lakukan waktu itu sama dia sempetin tunggu ya kita rekam dulu. Tunggu rekam. Oh berarti Oh, iya. penuh dong, Mas udah Yudi ada ya. tuh, Iya, Mas Yudi tuh orangnya ini yang wah pokoknya segala sesuatu tuh akhirnya sampai Mas Yudi tuh bilang
dia selalu bawa tim kan kalau kemana teman-temannya dia dikerahin deh itu. Oke. Sama dia dikerahin. Yang bagi Nggak dibayar tuh? Enggak, belum ada bayaran waktu itu. Kita ini sendiri pokoknya berjuang demi ini perjuangan. Gila ya, patungan berarti ya, patungan. Perjuangan tuh. Nah ini pas abis dari festival akhirnya pernah jadi juara sampai sampai Iya. dilirik sama Lock. Iya kan, Alhamdulillah, iya. kan 1 tahun tuh kita gagal nih, masih gagal. 84. 84. Oh 84 itu. 84 gagal. Berarti SMA loh. Kita bikin lagi yuk. Bikin lagi. Tahun depan ada lagi festival katanya dibuka lagi. Ayo kita bikin lagi. Nah, bikin lagi udah mulai tertata deh tuh. Udah mulai ketahuan waktu itu gimana caranya dapat nomor 3. Juara 3. Juara 3. El Pamas juara 1. Oh Dodi Tanzi. El Pamas dulu. Waktu itu Bang Dul lah. Oh sebelumnya Dodi. Iya. Oke. Dul lah Gowi. Oke. Mas juara 1 tuh waktu itu. Emang El Pamas tuh rock ya? Apa Mas Rock? Rock. Mas Toto Tewel. Iya tapi yang saya dengar kok rumah sangat sederhana. Oh, aduh. Udah Pak kesini Tua, sini ya. ya, udah Pak Tua itu. Ya. Balad ya. Ballad ya. Atau rock ya? El Pamas. Oke. Terus? Udah tuh udah mulai juara 3. Nah setelah juara 3 itu mulai dapat job deh kita. Artinya mulai Lock Celebor kasih kesempatan kita main di Jember waktu itu. Oh, kayak roadshow gitu. Oke. Kan posisi penyanyi kan belum dapat juga waktu itu kita. Nah, yang nyanyi siapa? Belum, waktu itu masih Arif ya yang nyanyi ya. Karnoto. Karnoto. Oh, masih ganti-ganti cabut-cabut. Ganti gitu loh. Lah bukannya adek lu almarhum? Nah, adik gue tuh paling kritis. Dia setiap kita manggung itu dia pasti katain kita, nggak rock banget sih gitu. Artinya rock tuh yang ini katanya dia. Abang pandai bungsu kan, tapi paling kritis gitu. Akhirnya, udah kalau gitu lu aja deh yang nyanyiin kata dia. Kamu ada yang nyanyi deh gitu. Akhirnya kita coba nyanyi di Jember sama di Jogja. Ada Rock Super Sandy di Jogja tuh main bareng-bareng. Rock Siang Bolong. Siang bolong gitu Rock ya. siang bolong. Iya. Panas pasti ya. Rido Sono. Oh, tapi di Jember. Di Jember Jogja. sama di Jogja. Oh, Jogja. lu sampai ke Jawa Tengah ya? Iya. Oke. Ada Makara, ada Dion Tanker, ada ketemu Makara Niki. gue tahu. Niki Ya, Austria lah di situ gitu. Belum satu band deh kita sama Niki waktu itu. Beda. Dan ini belum rekaman ya? Kita ngomong ini belum rekaman. Oh, Belum, oke. masih dalam. Jadi kalau ketemu yang udah rekaman, halo. Oh iya. Dewa banget. Yoi. Oh ngelihat Jakarta kayaknya gimana gitu. Ini belum sampai. Ini belum di Jakarta nih ya? Oke. Masih sampai Jogja aja tuh. Oke. Udah, habis itu Dayan kelihatannya dapat sambutan di situ. Oh, oke. Wah, dapat sambutan ya udah. Akhirnya festival berikutnya kita dengan formasi duo vokal. Dayan sama duo vokal ya? ada Jul satu lagi, Jul Karnain gitu. Nah, disitulah kita dapat juara 1 akhirnya. Nah, juara itu dulu dapat apa sih? Yang pasti dapat tawaran kontrak rekaman Oh, langsung kontrak rekaman. sama kita Tour. mendampingi God bless. God Bless untuk tur Indonesia. Oh, gila itu buat anak band kan. Iya. Luar biasa. Ketemu orang-orang yang dulu cuman kita tahu di kaset, di radio. Berarti God Bless waktu itu pas lagi meledak dong kehidupan dia. Ya. Iya kan, semut hitam tuh. Betul. Dari sebelumnya. Sebelumnya, Dari sebelumnya, dari masih sebelumnya. Cermin, masih album. Oh, Cermin. Dari sebelumnya. Oh, Cermin yang 1 juta wajah itu ya? Ya. Iya. Sampai akhirnya ke yang semut hitam itu gitu. Kita udah mulai Lu tuh dari situ. bareng. Iya, dari situ bareng lah. Kita masuk Jakarta itu adalah waktu manajernya God Bless itu waktu masih Mas Ndol ya. Oke. Mas Ndol itu bikin acara di Menteng tuh apa namanya acara? Future Rock. Oke. Ada Future Rock. Itu semua band rock baru yang ditampilkan sama dia. Lu dipanggil. Panggil. Nah, itulah kita mulai Jakarta di situ. Jadi- Wah, Jakarta nih. Oke. Itu Jakarta buat lu tuh dulu menakutkan nggak? Maksudnya artinya di situ kan memang tempat- itu lu pengen banget ke situ. Iya, artinya tempat kita buat bisa berkarir musik lebih lanjut lagi kan oke. gitu loh. Kita kan ngelihatnya seperti itu. Nah, setelah main di Future Rock itu dapatlah si anak-anak Brawijaya tuh bikin festival rock pemuda kalau gitu nggak salah di Istora ya. Di Istora itu si Kadri, Krisna itu yang bikin waktu itu festival band gitu. Nah pada saat itu udah rekaman kan?
Belum. Oh, belum. Oke. Itu. Oh, berarti oke. Mulai Terus. itu di situ. Udah pokoknya kita tahu ya. Habis itu kan pulang lagi ke Surabaya. Habis Oke, acara-acara itu kita pulang lagi ke Surabaya. Terus mulai mikirin rekaman gitu. Bikin lagu. Bikin lagu. Di sana tuh udah waktu tahun segitu udah ada studio rekaman. Ada sebetulnya. Nirwana Record. Yang biasa dipakai. Bogor kacau banget dulu belum ada. Kacau banget Bogor nggak ada. Yang dipakai almarhum Gomblo, Sas gitu. Berarti lu waktu itu udah mulai rekaman di studio besar. Nah kita rekaman Acara TV. Jadi kita kan TVRI Surabaya, selain TVRI. kita main di Grassrock kan kita kadang-kadang sering ngamen. Jadi saya berdua nih sama Edi nih punya band tuh kayak band-band namanya Dr. Dolittle lah dulu Oke. istilahnya. Anjing, Nah itu suka main-main di kafe, terus gathering acara-acara apa gitu. Nah termasuk TVRI Surabaya gitu, sering banget kita ngisi. Nah itulah mulai belajar tentang studio rekaman tuh di studio Nirwana itu gitu. Oke. Studio Nirwana itu mulai tahu perangkat mixer lah, segala macam musik. Teknik rekaman. Teknik rekaman itu Teknis- seperti teknisnya. apa. Jadi bener-bener lu adalah anak-anak muda yang masih polos aja dulu ya? Yoi. Oh oke. Nggak, karena gue nggak nyangka. Nama lu kan sekarang memang udah gede nih. Yes. Dulu ada pernah nggak ngertinya ya? Iya. Oke. Tapi ya, saya yang amazing tuh waktu pertama kali ketemu Edi itu. Jadi di Surabaya itu kan setiap Kamis tuh ada kayak IMI, Yayasan Musik Indonesia di bawah Iya, Mas mahal, Tamam ya. itu. Selalu bikin acara kayak kemisan itu. Nah, itu semua pemusik Surabaya tuh ngumpul di situ. Oke. Gitu. Kemisan tuh apa ya? Kayak ya setiap hari Kamis lah hari dia Kamis. bikinnya Oke, gitu oke, dia. oke. Kayak apa kumpul lah jadi Oke. jam session di situ semua gitu. Nah itu saya pertama kenal Edi di situ, ngeliat, jago juga nih main gitarnya, asik juga. Kenalan kita band ya di situ. Gondrong. Gue tampilin foto-fotonya. Di situ lah mulai kenal dia itu. Nah, pas waktu rekaman pertama kali kan berarti kan juara 1. Itu kan kontrak beneran apa enggak sih zaman dulu tuh? Oke, juara 1 memang bener rekaman. Iya. Prosesnya langsung minggu depan kita rekaman. Oh enggak, itu kan enggak ya? ditawarin. Terus saya tanya ke teman-teman, ini ada penawaran dari Pak Lok sama Mas Yan juga nawarin, Yan Antono gitu. Dia bikin label baru namanya Bengkel Musik Gong. Terus Lok juga nawarin gimana gitu. Terus berunding lah saya balik ke Surabaya kan. Tawarannya satu dari Ian Antono. Iya, kan dia juriin waktu itu. Iya, Setiap benar festival dia juriin, setiap sering ketemu lah, setiap Godless main kan kita jadi band pendampingnya gitu. Udah dari situ saya pulang berunding sama teman-teman gimana nih kita mau tawuran yang mana yang kita mau. Akhirnya anak-anak sepakat kalau coba kita telusuri yang di Masian aja dulu gimana itu. Oh, jadi yang malah yang dari Lok belum diambil. Enggak, iya belum diambil. Ngambilnya waktu yang itu dulu. Yang Oke. itu gitu. Walaupun akhirnya Lok jadi produser kita di album Empat. ke-4 Iya. gitu, Tapi yang akhirnya. awal berarti Yang awal Masian gitu. musik director udah Ian Antono dong. Iya, waktu itu. Produser. Produser udah, musik director, produser semuanya. Wah, itu gimana tuh pertama kali tuh? Pas waktu rekaman ada Ian Antono. Lagu tapi lagu sendiri ya? Keringat Lagu dingin. sendiri. Mah. Iya. Lagu sendiri. Jadi Grassrock tuh sempat menarik perhatian Mas Ian tuh karena ada konser rock kemanusiaan ya. Iya, Rock Tahun Indonesia. 87 kalau nggak salah tuh. Jadi Grassrock salah satu grup yang diundang untuk tampil di Jakarta dan itu konser diadakan dari pagi sampai tengah malam, hampir 12 jam lebih lah. Itu seluruhnya grup-grup ya, grup senior, ada Sas, ada God Bless, El Pamas, Makara waktu itu juga ada. Nah, yang kita komitmen dari Surabaya, nanti kita bawain lagu-lagu sendiri deh gitu. Nggak ada cover sama sekali waktu itu. Oke. Nah, dari situ Mas Ian kayaknya tertarik ngeliat kita Karena itu. lu bawain lagu sendiri. Karena iya dari beberapa lagu itu full kita konser bawain lagu sendiri. Dan kita udah meskipun nggak disambut dengan baik, nggak apa-apa. Yang penting kita coba bawain karya sendiri. Ternyata di luar Dapatnya malah itu ya. ya, di luar ekspektasi kita. Dulu kan ada Rock Kemanusiaan, terus Rock Kemanusiaan tuh Zebra Rock.
Itu rock Ada bukan ada album bukan enggak ya? Ada Ada. Aku aja kau kembali itu bukan ya? album Itu itu persaudaraan kali ya? sebenarnya Iya, apa iya. yang rock kemanusiaan Wami itu. Barusan ada yang Prasangka kita lagunya. Nah itu rekaman pertama single. Pertama single. Itu mulai ada. mulai ada. Mulai ada duit. Dulu pas rekaman tuh dibayar berapa tuh? Ini kan satu, berarti single satu dong. Berarti single satu dong. Bukan Iya. album ya? Iya. Bukan album. Bukan. Berarti ada di kayak kompilasi seperti itu. Ya. Dibayar nggak tuh? Waktu itu dibayarnya berapa sih? Gue pengen tahu zaman waktu itu ya. Seben gitu. Itu hampir nggak inget karena kita kan bisa nikmatin duit itu dari manggung. Dari panggung. Iya, dari off air. Panggung. Kalau rekaman tuh hampir nyaris kita nggak bisa nikmatin. oke. duit. Kayaknya lewat buat beli apa tuh. Oh, oke. Tapi kalau dari panggung waktu itu ya. Berarti kalau sampai nggak inget itu nggak terlalu besar ya. Iya. Ya. Malah enaknya dari panggung dapetnya. Iya. Ya. Dan dulu kan masih pada muda-muda belum berkeluarga dong. Belum. Belum. Tinggalnya di mana di Jakarta? Tinggal di Jakarta waktu itu kita Emang ada. anak-anak orang kaya gitu punya rumah di Jakarta juga? Ya, Mas Yudi itu yang almarhum oke. main bass Yang itu. tadi lu bilang. Iya, Yudi. Bapaknya pegawai pajak ya. Iya. Punya rumah di komplek Penjernihan situ. Oh, oke. Di Pejombokan situ. Jadi Nah, punya base camp. Ya, di situ. Area Surabaya punya base camp. Ya di situ. Nah, di sini nih pas begitu nyampe sini. Punya single. Itu langsung meledak apa enggak? Karena itu kan bareng-bareng sama Iya. kompilasi. Oh, oke. Artis rock itu. Mas. Jadi Iya. yang setiap mereka bikin video klip apa kita pasti terlibat. Ya zaman sekarang mention lah istilahnya. Oh iya. Berarti itu belum album ya? Pertama kali album tahun berapa? Kenapa bisa jadi album? Itu 89 ya. Oh 89, oke. Kan materinya itu digodoknya di Surabaya awalnya. Oh, balik lagi ke Jadi Surabaya. kayak Peterson, Anak Rembulan itu jadinya di Surabaya. Berarti Mas Ian Antono ke Surabaya? Enggak. Oh enggak. Jadi awal mula tuh saya dulu berangkat. Saya dulu berangkat ke Jakarta. Saya cari jalan gimana supaya bisa deket dulu sama Mas Ian dan apa sih gitu yang ada di ini dia itu seperti apa gitu ya. Udahlah saya berangkat ke sana, terus kayaknya oke nih gitu. Baru saya pulang ke Surabaya gitu. Berapa materi yang mesti disiapkan, terus sampai sana kita, Mas Ian juga nyediain tempat tinggal ya gitu loh. Dia nyediain tempat tinggal di rumah dia gitu. Di Tebet waktu Di Tebet itu. ya, katanya di Tebet ya. Terus baru kita pulang ke Surabaya. Terus kita siapin semuanya apa yang diminta sama Mas Ian. Terus kita berangkat bareng-bareng ke Jakarta di situ. Udahlah mulai kita start rekaman. Berarti Pertama pakai kayak coaching juga bareng gitu, apa namanya? di Jakartanya. Apa sih kalau namanya kalau gitu tuh? Jamming juga dulu sebelumnya untuk ini untuk Di Jakartanya. Di Surabaya itu. Oh Surabaya itu. Di Surabaya kita latihan apa segala macam terus berangkatlah ke Jakarta gitu. Nah, sampai Jakarta kan nggak ada, jadi langsung masuk studio aja waktu itu. Langsung masuk studio aja di Musika ya waktu Iya, itu. di Musika. Dan berarti itu 10 lagu. 10 lagu. 10 lagu. 10 lagu garapnya. Lagunya lagu siapa aja? Bareng-bareng banyak. Bareng-bareng. Bareng-bareng ya? Bareng-bareng. Nah dulu tuh band itu gitu, bikinnya bareng apa segala macam ya. Jadi benar-benar anak band ya. Bareng-bareng. Oke. Nah kalau kayak gitu berarti nih studio pada saat itu dibayarin. Bayar. Iya. Makan minum semua bayarin. Iya, betul. Lu nggak ngerti kan? Iya. Dulu nggak ada Gojek. Iya, Makan minum tempat juga disiapin. Iya, betul. Oke. Kontrak kok itu. Udah mulai ada sistem kontrak. Nah di situ udah inget belum di kontrak berapa? Nggak inget. Terus kan gini ya, pada zaman dulu Ian Antono itu, Om Ian itu kayak sekarang tuh, aduh siapa ya, kayak Yofi kali ya. Kalau buat di pop Yofi kali ya. Iya. Kalau diproduksi sama Yofi tuh kayaknya wah pasti nih hebat nih, keren nih gitu. Kan dulu Ian Antono sosoknya itu. Betul. Gimana tuh perasaannya lu tahu-tahu dipilih sama Ian Antono, terus tahu-tahu acik lu ada ngehayalnya gak sih? Ada gak sih zaman dulu kayak gitu-gitu? Kita nih pasti ngetop nih gitu. Kan ngelihat dia di panggung kan dengan gaya gitarnya begitu Iya, kan. iya, iya. Kan tiba-tiba Ngobrol senyum. deket begini kan. Iya.
gitu. Jadi kayaknya gimana gitu. Tahu dia di panggung gitu dengan nggak pernah senyumnya gitu. Tapi ternyata orangnya begitu banyak lawakannya juga. Iya. Kocak juga ternyata orangnya gitu. Dikit-dikit bikin ketawa, dikit-dikit bikin ketawa. Tapi kalau udah mulai cerewet, udah mulai mulai ini sama kita gitu, semua tuh di kostum. Saya aja disuruh pakai baju ini. Oh, sampai ke kostum juga di ini. Pakai ini, suruh pakai baju itu gitu. Apa sih kostum zaman dulu tuh? Apa sih kayak misalnya Glam rock kayak gitu ya. Glam rock tuh kayak gimana ya? Kayak model-model macan-macan. Ya, terus kulit pakai apa? macan. Kulit gitu. Macam-macam. Jangan. Mas, pakai baju macan lagi Mas. Nanti tanggal 31 pakai macan kan? Macannya udah ompong. Ya, tapi kalau menurut gue zaman dulu tuh lebih all out ya. Betul. Bukan cuma musiknya aja loh, tapi performing act-nya juga dipikirin, kostumnya juga dipikirin. Lebih effort gitu, zaman dulu tuh lebih effort gitu ya. Kalau sekarang kan pakai kaos doang gitu. Kalau zaman dulu tuh celana kulit, Iya. benar, sepatu harus yang sepatu gimana. Lars ya. Iya kan, sepatu Lars gini. Malah dengar cerita ada yang dipaku-pakuin. Supaya ada paku-pakunya gitu. Coba duit sono ya. Iya. Nah, album pertama itu meledak. Lumayan. Alhamdulillah. Itu. Pada saat itu udah ada royalti apa putus? Waktu itu putus. Putus, royalti nggak ada. Tahu meledaknya dari mana? Itu dari kita main di panggilan-panggilan itu. Oh, dari berarti lu taunya radio berarti ya? Ya. Video klip berarti cuman ada di TVRI. Udah ada Betul. dong. Udah Masih di ada RCTI masih dong. TVRI. Masih TVRI? Waktu album pertama itu. Selekta Iya, Pop. Selekta Pop. Oh, Selekta Pop berarti udah bukan pop cengeng tuh. Disebutnya ada dulu ada pop cengeng. Safari. Safari itu ya. Nah, Kalau ini itu Safari Selekta Pop enggak. udah yang keren tuh, yang keren-keren tuh. Oh, Selekta Pop, oke. Video klip apa semua bikin tapi ya berarti. Ya. Dulu kita bikin 10-10-nya sama si Yana. Langsung ya. Langsung. Sebelumnya. Di studio berapa? 41 di Mampang gitu. Oh, oke. Gampang. Gila zaman dulu 10 lagu bikin 10 klip dan meledak banyak tawaran manggung. Ya. Oke. Itu apa bukan yang membuat nama Grassrock jadi besar? Atau di album keberapa? Ya kalau dilihat dari sekarang orang tahu Grassrock lagu Peterson itu. Berarti ada di album itu. Iya, lagu pertama Peterson, itu. lagu pertama itu memang. Album kedua, album ketiga Ada album kedua. Ada itu Mas Ian juga. Mas Ian album kedua juga Mas Ian. Wah, mantep. Kan kalau dulu tuh suka ada tuh bareng-bareng tuh sama yang artis-artis Mas Ian juga, ada Nicky Astria, pada saat itu juga suka bareng juga nggak pada saat itu sih? Oh iya, jadi paketannya kan gitu. Paketan. Paketannya God Bless tuh. Nah. Jadi sebelum God Bless tuh kita Grassrock membuka. Grassrock main, terus Nicky Nicky, Astria, Anggun gitu. Kalau enggak ada Ikang. Iya. Udah kita semua tuh red aja gitu. Terus Oke. udah gitu puncak gitu God Bless. Udah gitu aja Gue pengen tahu paketannya. dulu itu pada zaman itu kalau manggung tuh dibayar berapa sih? Dulu ya, dulu. Pengen tahu tuh, ini kan paketan itu gitu. kemarin tuh ada tuh keluar tuh sebarannya tuh capturannya itu kita masih dapat Bentar, ini ya. Wah, ini kita tahu nih zaman dulu tuh dibayarnya berapa sih kalau manggung? Itu manggung tuh sejam ya? ya Ya, kira-kira segitu. 1 jam. ada tuh waktu itu capturannya itu sampai di Kadri yang aku nemu dari postingan Kadri. Tapi ya ini aja nanti bisa yang membaca ini nanti tuh. Mas Ferdi dah. Nanti gua kasih ke gua dong. Gua kasih tahu nih dan nanti gua kasih tahu nih. Ini di bayaran panggung pada zaman itu. Kiranya nominalnya segitu itu dulu tuh memang kayaknya udah gede banget. Ya segitu nih kan nilai uangnya juga dulu kan masih ya kan masih bagus. Udah bisa beli apa, beli ini. jajan apa, jajan. Iya. Dan akhirnya memang dari Grassrock memutuskan untuk tinggal di sini apa tetap Surabaya? Akhirnya kita kan udah mulai album 1, terus tahun berikutnya album 2. Setiap tahun berarti ya? Setiap tahun udah mulai bikin album lah itu. Akhirnya udah semua pindah Jakarta. Oh pindah Jakarta. Berarti waktu pada bujangan pindah Jakarta Pindah semua. Jakarta semua lagi bujangan. Jadi anak Jakarta ya. Jadi anak Jakarta. Pas akhirnya bisa jadi di lock akhirnya gimana? Waktu itu nggak jadi di lock nih. Waktu itu Musika berarti bukan? Bukan. Oh studionya aja. Kita Oke.
pakai studio musika studio ya. Pakai di situ. Labelnya Bengkel Musik Gold. Oh, Bengkel Musik Nih Gold. harga Grassrock ini. Wih, kotretannya masih begini. Ini nih berarti nih. Yang mana tadi? Yang si 350. Oh ini nih 625. Wih. Nanti gue kasih ya catatannya ya. Gue kasih nih gue. 625.000 tahun 80 mah gede loh. Ini Mana? Ini 1.250.000. 1.250.000 loh. Gila. gede tuh. Gede lah. Iya. 1989. Iya. 89 itu bensin masih 1.000 perak. Iya benar. Iya kan ngisi bensin itu 1.000 perak dulu. Jadi ya kali aja sekarang kalau bensin udah 15.000. 15 kali lipat dulu kan. Oke. Setelah Grassrock menjadi besar namanya pada saat itu mulai di album keberapa udah mulai menjadi dideretkan menjadi band rock papan atas. Iya itu seingatku sih waktu itu kita udah mulai diwawancara dulu ada Citra Musik. Iya. Karena kebetulan waktu kita bikin album pertama itu teman-teman wartawan, teman-teman jurnalis kayak almarhum Mas Remi. Iya. Itu terlibat. Kabar. Dia bikin lirik lagu. Oh, gue dengar tuh dari Om Ian. Iya. Ya, jadi wartawan boleh bikin lirik. Iya. Dari situlah akhirnya kita dapat kesempatan ya kalau zaman sekarang banyak podcast lah ya. Waktu itu kan zaman itu Dulu kan interview terus. interview radio, Hai, majalah Hai. Oh ya, Hai kan dulu tuh. Om Daus, Potret, Denny MR, tuh mulai di situlah itu mereka itu. Tapi itu sebenarnya teknik marketing bagus ya. Marketing itu di situ. Citra Musik, apalagi majalah-majalah lah. Nah, kita melihatnya dari situ gitu. Oh, udah sampai sejauh mana sih perjalanan ini gitu. Soalnya rasanya kok sejauh itu belum ada kompetitor gitu loh. Yang pada saat itu yang sejaman tuh siapa sih? Makanya sejaman pada saat itu. baru setelah itu muncul Slang. Padahal Slang tuh bareng sama kita ya gitu. Tapi begitu Grassrock kita di BASF Award dapat nominasi. Waktu itu mulai ada respon gitu dari publik gitu loh. Kalau kita udah dinominasiin gitu berarti kan laku nih. Laku, ya. Dagang. Nah, tahun berikutnya baru Slang di BASF Award-nya. Dia masuk di lagu Maafkan. Oh, oke. Tahun berikutnya Tahun berikutnya. Jadi selama setahun itu kayak lenggang aja sendiri kita. Oh, oke. Kalau yang seangkatan keluar tuh ada band apa lagi waktu itu? Yang seangkatan sama Grassrock? Kayaknya belum itu. Dan juga udah ada, tapi lagi produksi. Waktu itu berarti nggak ada head to headnya lo ya? Iya, lagi produksi dan jadi itu keuntungannya. saya bilang, kita ini kayak babat alas nih istilahnya. Iya, benar juga. Babat alas sih gitu, artinya band muda yang mulai ini kan gitu loh. Saya ngerasanya seperti itu karena kemana-mana kok. Saya pikir kok di waktu ada tour Iwan Fals apa segala macam kita Grassrock terus ya? Grassrock terus gitu loh yang saya pikir gitu kan gitu loh. Saya bilang ke Mas Yan, Mas nggak ada yang lain nih Mas kok kita. Mulai akhirnya dia produksi UCam. Oh, UCam tuh Ovi ya? Wizkid ya, Mas Ayat kemarin. Iya, Mas Yan juga itu. Iya. Ini juga Edannya bukan ya? Bukan. Edannya satu label post produksi sama kita. Sama tapi bukan Om Jimmy Dotto. Mas Yan. Bukan Jimmy Dotto, terpisah itu. Oke. Dari Jimmy Dottonya. Oke. Terus pernah di Jackson juga nggak? Rekaman ya, kita rekamannya di situ. Dulu kan ngetop juga tuh ya. Iya. Ikang Fauzi dulu, Jackson. Kita album kedua ya di Album kedua, Jackson ya. album Rekamannya kedua di juga. situ. Zaman dulu tuh bener-bener rekaman itu dibayar putus aja. Rasanya sih dibayar putus dulu. Nggak ada royalti. Bukan, kalau dulu tuh advance ya istilahnya Ya, advance, oke lah, advance kan. kita. Tapi itu putus. Master udah punya dia, artinya lagu itu royalti. dirilis berapa kali, dirilis gitu. berapa kali udah Nggak kita ada, nggak ada kayak hitungan lagi waktu itu. Ada bonus nggak kalau meledak gitu? Lu pernah ngerasain nggak sih bonus gitu? Zaman dulu gue denger katanya suka dapat bonus kok penyanyi. Bonus tuh biasanya kalau penyanyi Solo kayak ya, solo Iya, dapat iya. bonus tuh.
Gitu. Kalau grup sih mereka ngebonus ini juga Wah, bangkrut nih. Banyak. Dikasih satu minta semuanya. Oh, sama satu lagi Mas, ini ada di kepala saya. Mas Edi, Iya. itu kan namanya kita udah tahu, saya tahu dari zaman dulu, Edi Kemput. Sebenarnya nama benernya bukan? Bukan. Kemput tuh kenapa Mas? Kemput tuh apa artinya? Itu kurus dulu saya. Oh, Kemput tuh kurus? Ya kayak kempot gitu. Oh, Kemput. Oh, Cuman dianalogikan dengan gerakan gitu. Kalau kemput gitu. Nah, jadi identitas ini. jadi karena kurus, jadi Edi Kemput. ya gitu. Oh, baru tahu saya. Kira itu memang namanya unik banget, Bukan. Edi Kemput. Nama gue nama Jawa. Gue orang Kalimantan tapi nama Jawa. Oh, karena zaman dulu kalau nama orang tuh, orang Batak banyak yang namanya Jawa juga. Kalau zaman dulu katanya kalau nggak nama Jawa nggak bisa maju. gitu ya. Iya. Jadi bisa jadi PNS, bisa jadi tentara, Oh, kayak gitu ya. gitu. Oh, dulu. Nah, terus nih, Grassrock udah nih jalan. Berarti kan lu udah menjadi satu band yang dianggap sama kita, ya tadi lu babat alas, lu udah duluan ya. Pada saat itu kita nggak dikasih pilihan, kita semua seneng rock. Karena bukan di Indonesia aja, di seluruh dunia lagi rock semua. Ya kan pada saat itu kan rock itu lagi naik, jadi sama pop itu ya bareng. Popnya naik, rocknya juga naik. Kalau sekarang kan beda banget kan, rock tempat pop dulu tuh semua. Jadi kita tuh yang kalau yang cowok-cowok ngerok, gitu. Harus keren. Dulu saya juga bawain lagunya Semut Hitam, Oh, iya, Kehidupan, iya. Wah, gaya lah pokoknya. Kalau nggak cewek nggak suka sama gua soalnya. Harus ngerok dulu beneran, harus ngerok dulu. Ikang Fauzi kan, wah gila tuh rock tuh. Pada saat era kesininya. Yang membuat Grassrock sempat hilang namanya untuk itu karena vokalis meninggal. Ya, jadi tahun 98 98. 99 ya. 98 ya. 98 kita kehilangan penyanyi. Dayan berpulang. Iya, iya, iya. Ade ya? Ade. Udah habis itu kita cari penyanyi. Sempet kita bikin audisi penyanyi waktu itu. Berapa kali lah gitu. Udah sempet. Tapi ternyata belum jodoh ya. Gitu loh. Sama Henry itu. Terus akhirnya saya sama Edi merasa kalau nggak lama kemudian tuh Mas Yudi juga berpulang gitu pemain Oh, yang bassnya. tadi. Heeh. Yang tadi Ya, itu. main bassnya gitu. Oke, main bass. Saya sama Edi ini kan ada kesibukan sebagai season player tuh. Iya, 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 iya. Main kemana? Iya, main lu kan sama ini sama banget ya. ini, gitu. Dua-duanya dipakai-pakai terus. Iya. Ngebeca. Becaannya kan. Becaannya nggak kuat banyak. Nggak kuat tuh. Akhirnya kita nggak bisa nih, kita mesti jaga amanat almarhum, saya bilang gitu. Kita sepakat untuk mengurangi kegiatan di luar, terus konsen lagi untuk ngidupin Grassrock gitu. Itu 2000 akhirnya ketemu dia, ketemu Hans ini. Oh, jadi dari 98 sampai ke sana tuh Ya, ini nggak ada produksi sekitar nih. 17 ada bro, tahun lah. cuma ini 17 apa tahun. nggak jodoh lah gitu loh. 17 tahun kosong. Iya, betul-betul. Kita juga Ya apa sekali-sekali lah gitu ya. ya sekali-sekali ada event charity gitu. Event-event, iya, iya. Cuman kita kecolongannya itu nggak ada ini. Kalau sekarang kan zaman sekarang di media sosial tetap Iya, iya, iya. ada. Ini kita nggak ada. Iya, kan zaman dulu belum ada. Betul-betul hilang gitu. Iya, 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 iya. Nah itu. Mati suri. Iya, karena jobnya udah sendiri-sendiri ya. Udah betul, banyaknya betul. sendiri-sendiri kan. Kalau kalian nih anak-anak Gen Z, mungkin ada yang Gen Z di sini yang nonton. Kalian tahu kan Yofi Nuno. Nah, ini tadi awalnya main drumnya. Awal pembuatan ya. Iya, dari awal awal. pembuatan tuh. Konsepnya sama almarhum Baron ya. Iya. Jadi Yofi Nuno yang Indah kue ngatiri mau ini. Iya, itu berkah dari becaan itu. Nah, becaan. Oh, berarti lama juga ya kosong ya. Kosong. Maksudnya nggak ngeluarin apa-apa gitu. Iya betul. Oke. Kabar-kabar pun nggak ada gitu. Ketemu nih. Kamu nih. Ini ketemunya di mana sebenarnya? Di Facebook. Facebook, jadi Baru-barunya Facebook. iya dia Oh, berarti tahun 2009 2010 iya. Iya dong. Mas Rere taruh di kayak grup apa musisi lah. Situ terus dicari vokalis. Nah itu belum ditulis Grassrock. Masih dicari vokalis gitu. Oh, lu nggak tahu itu? Nggak Grassrock? tahu. Tapi lu tahu Grassrock? dong? Tahu. Oke. Terus DM lah waktu itu langsung. Kan aku udah kenal lah
Mas Eri siapa sih yang nggak kenal? Iyalah. Terus ya udah DM. Saya aja belum kenal udah kenal. Angan-angan gitu. Iya. Terus akhirnya ya disuruh ke Musika gitu, lagi di Musika gitu, dikasih dulu CD, masih CD. Oke. Dengerin kok ada lagu lama Grass Rock gitu. Jangan-jangan Grass Rock nih aku bilang. Ya udah akhirnya setelah itu ikut audisi, jamming dulu di studio, ada beberapa orang ya waktu itu. Oh banyak yang ikut banyak. Banyak. Terus jamming, abis jamming terus dipanggil lagi berapa minggu kemudian. Suruh ke studio di Cibubur. Suruh direkam, ada lagu yang lagu baru sama lagu lamanya Grass Rock waktu itu. Peterson nggak usah. Bersamamu. Peterson ngetop tuh ya, yang Peterson ya. Iya. Terus 2 lagu direkam sama ada 1 orang lah ya. Jadi itu. Terus beberapa minggu kemudian langsung Hans, kamu rekaman lagi gitu. Belum tahu tuh, belum diterima atau enggak, ya udah ikut aja sampai sekarang gitu. Oh, lu pas tahu dia jadi vokalis Grass Rock gimana? Ya bangga sih, maksudnya salah satu band rock legendaris lah maksudnya. Nah, itu kan ada gininya ya. Gue juga kan adalah vokalis mengganti kan. Itu kan beban kan. Waduh, gue harus lebih bagus nih dengan adanya gue gitu kan. Ibaratnya gitu kan. Iya. Pada saat itu 2010 yang gue tahu, lu masuk itu di masa sulit untuk rock. Pada saat itu ya. Karena pada saat itu udah mulai keluar Smash, Iya. Melayu, Cherry Bell. Lu gila itu tahunnya tuh. Iya. Jadi lu untuk ngangkat Grass Rock itu kan wow gitu kan. Iya. Effort lu harus gila-gila tuh, ada deg-degannya nggak lu? Iya, ada deg-degan, terus ada juga yang secara mental ya, bilang, wah ini kurang keren apalah, dibanding-bandingin. Tapi Iya pasti kan gitu. lama-kelamaan karena belajar gitu kan, terus di studio juga tukar pikiran gitu kan. Oh, Hans harus gini, terus aku juga coba untuk mengemas lagi kayak gimana. Akhirnya ya, puji Tuhan ya, dari yang ada yang haters atau apa gitu, tiba-tiba langsung, wah keren juga nih gitu. Maksudnya ada yang di komen di YouTube atau apa di Instagram, wah keren juga nih vokalisnya, walaupun Berarti dia duluan dong yang main sosmed. iya Iya kan? medsos jadi Sosmed lu dulu dong. Iya. Yang lain pasti disuruh sama lu. Iya. Ada main sosmed. iya medsosnya diinin dong gini ya. Jadi ya Zaman dulu kan ke kantor pos. Kalau nggak ada dia nggak mensos. jadi Dulu ya fans. gerilya di medsos sih. Oke, Jadi oke. ya senang bahwa apa jadi ada keterbukaan lah kita. Jadi mereka juga terima aku juga terima ini kan. Jadi yang satu hal yang membuat Grass Rock ini ya mau berubah sih. Maksudnya berani untuk apa ya? Melakukan perubahan. Melakukan perubahan walaupun tetap benang merahnya Grass Rock. Oke. Lu beda zaman nih. Lu beda zaman. Ini Grass Rock. Mungkin kalau gue masih sejaman sama Grass Rock. Beda cuman sedikit gitu. Lu kan beda nih. Lebih more than 10 years maybe? Iya. Iya kan, oke. Lu berusaha mengambil juga Grass Rock untuk ke sini, apa lu yang ikut ke Grass Rock? Itu. Oke banget sih. Ya, Waktu awal nih, aduh, gue kayaknya harus bawa nih Grass Rock ke yang baru, atau lu yang masuk ke Grass Rock lama? pertama masuk Grass Rock dulu. maksudnya. Setelah masuk Beradaptasi. dulu. Beradaptasi. Itu beradaptasi. Cuman ya karena dulu gue juga suka denger musik-musik klasik rock. Oh iya. Led Zeppelin, terus dengar-dengar banyak lah lagu band-band rock 70-an apa. Iya, Jadi Enjoy juga. enjoy. That, area. Nah, jadi emang hidup di tahun 90-an juga maksudnya Iya, dengan iya, musik-musik iya. rock Iya. itu kan ya. Iya. Golden Age-nya ya. Jadi emang dulu suka banget musik rock kayak gitu. Akhirnya ditambah modern rock juga kan maksudnya ada ini. Ya berusaha untuk ini dulu adaptasi gitu. Terus mereka pun juga kasih apa maksudnya lebih baik kayak begini nih, gimana gini-gini. Nah, lu juga ngasih masukan juga nggak? Iya, Berani nggak ngasih ngasih masukannya? Kalau gue jadi lu rada kurang berani sih. Boleh nggak diginiin? Ada nggak gitu-gitunya juga? Campur tangan lu ada juga nggak? Iya, kayak misalkan secara vokal gitu maksudnya rekaman ya ada juga. Oke. Dan mereka juga terbuka juga sih gitu. Dan Kenapa gue nanya begini? Karena lu udah ada 5 single kan?
Gue udah dengerin tadi. Kalian kalau mau dengerin ada singlenya udah keluar, apa aja loh judulnya? Ini berarti 2010 ke sini ya? Iya. Ada 5 single lagi. Ada yang 5 apa berapa? Ada yang Treat kita sempat juga album Tree to Rock. Oh, album berarti. Tree to Rock juga pernah. kompilasi. 2000 berapa ya? 2017 ya. Itu kompilasi. Jadi 3 band rock, ada Boomerang, Grass Rock sama Bandit. The Bandits. Ini berapa lagu lo di situ? Ada 4. 4 lagu. Rilis nih udah 4 lagu. 4 lagu. 4 lagu liris sama 1 single kolaborasi dengan Boomerang sama The Bandits. Itu di Berarti udah ada di DSP dong. Ada itu. Berarti lu lihat nanti. Ini vokalnya udah ganti nih. Ini yang Hans. iya. Vokalnya udah Hans. Dengan udah ada campur tangan lu juga ya, dengan berarti dari senior udah mulai dipikirin ke elunya juga nih ya. Oke. Tapi yang gue kaget kenapa gue kesini, tadi gue denger lagu barunya, ntar. Gue kaget sama lagu yang tadi lu bikin sih, pas lu bilang nih ada lagu baru. Ini di luar grass rock banget. Ini grass rock lagi maksudnya. Kalau tadi gue pikir rumput, ternyata grass ini sekarang ternyata kan baru. Ini grass rock lagi sebenarnya. Tapi keluar dari genrenya grass rock yang dulu. Ini lagu siapa yang tadi gue denger? Lagu Rere. Itu sih, itu kayaknya nada gue deh. Beneran. Beda banget, enak banget. Dan belum rilis ya? Belum. Aduh, itu sih harus dirilisin sih. Itu harus dirilisin sih. Iya. Dapat Apa ya? yang oke. Gue kenal 5 teman gue ya. Ya, boleh. Enggak, karena gue nggak nyangka ada nada itu, dan gue biasanya ya rock tuh kan nggak pakai nada itu, rock itu biasanya nggak pakai nada itu, lu pakai nada itu gitu. Gue bilang itu nada gue nih, gitu. Gue seneng sama nada itu gitu. Maksudnya itu di areanya malah lebih area pop sebenarnya, betul ya? Ya karena kan influence-nya kan Yes. Waktu dapat Hans ini kita ngelihat tuh kayak Yes tuh apa John Anderson kan, vokalnya kan tinggi itu, terus jangkauan nadanya juga seperti itu. Maka itu pun juga lagu itu juga hasil dari Penetrasi dari ini ya, sama Hans sama kita semua yang baru ini gitu. Ya kalau kita udah, maksudnya sekarang kan generasinya udah, kalau kita orang siapa sih anak-anak muda yang tahu grass rock gitu ya. Kecuali kalau kita bikin baru lagi, ini band apa nih, band baru ya. Iya ini band baru, lagunya baru seperti ini udah. Mereka nggak tahu tuh Peterson siapa, anak rembulan itu siapa kan gitu loh. Berarti untuk Mas Edi dan Mas Rere udah siap dengan orang nggak tahu berarti ya? Iya. Kalau untuk di industri ya? Iya. Mengeluarkan itu dengan gaya ini udah siap dengan orang nggak tahu grass rock? Iya, kita baru aja gitu lagi gitu. Ngelahir kembali apa? Jarang loh Mas begitu Mas. Biasanya ego kan, oh gua grass rock, lu mau nggak mau lu harus dengerin gua gitu. Kan sometimes gitu ya. Itu sempat ditandai sama, kita sempat bikin rilis 1 single ya waktu itu, judulnya Grass Rock is Back. Grass Rock is Back. Oh itu judulnya malah? Judulnya itu lagu Eddie. Itu setelah kita lama sekali nggak rekaman, terus bikin single itu Grass Rock is Back itu, walaupun itu lagu udah Hans yang nyanyi ya, tapi dia punya vokal dan punya notasi itu jauh beda sama yang sebelum-sebelumnya. Jauh beda sama yang sebelumnya. Tapi memang almarhum sih susah sih kalau untuk diganti, memang susah. Nah lu tuh PR lu memang sih, wah gila itu sih, legend Pak itu. Gitu. Nah ini sih, tapi pas tadi gue ngedenger, gue terus terang gue out of the box sih. Kayaknya produser lah. Ini produser sih. Ini gue kasih tahu beneran. Ini gue kasih tahu. Lu kayak bukan, kalau lu nggak ada video klipnya mungkin lu nggak tahu itu grass rock. Kalau mungkin nanti nggak ada video klipnya, kalau ada video klip baru orang tahu. Walah, ada ini di belakangnya ternyata gitu. Nggak sama sekali beda sih, yang gue tangkap nggak beda jauh. Tapi keren menurut gue. Dan menurut gue itu adalah satu apa ya? Jarang ada orang yang sudah punya nama besar untuk membuat sesuatu perbedaan yang seperti itu.
menurut gua malah lagu ini jualan banget loh. Notasinya tuh industri gitu. Tapi hilang grassrock-nya. Maksudnya orang kalau nggak ngeliat video klip nggak grassrock sih. Keren sih lagunya. Jadi nggak genset juga sih, milenial lah. Milenial sih menurut gua. Kalau genset terlalu jauh banget. Gue juga nggak ngerti kalau genset. Nggak ngerti gue juga. Tapi milenial lah. Keren sih. Ya mudah-mudahan lah. Nanti kita tunggu aja. Nanti gue mudah-mudahan. Gue sih pengennya ini ada nih lagu ini keluar keren banget. Dan gue nanti mau lagu gue bawain sama Grassrock dong. Satu ada yang Oke, Ayo, boleh. Ya. Boleh dong. Gue pengen bikinin lagu. Gue udah bikin lagu. Cuman Sebagai- gue nggak bisa nyanyinya. Nyanyi gue bukan rock banget gitu. Pas tadi gue nyanyi lagu itu. Dia nyautin gitu, cik keren banget nih, oke juga nih, gue bilang, nanti lagu ada lah, lagu ini ntar ya. Nah terus sama satu lagi gue mau tanyain, nanti ini tanggal 31 nih, menurut lu Rock Legend ini gue dengar rumornya Rock akan naik lagi, apalagi dengan adanya Rock Legend ini kan ada berapa kota nih, Ya, 5 kota. Pertama. dan tahu nggak bahwa ini disupport sekarang Rock Legend ini sangat dibuka sekali sama pemerintah, disupport sama pemerintah loh yang ini. Baru tahu. Iya, nanti kita press conference tanggal 28 itu kan disupport sama pemerintah dan memang mudah-mudahan ya Rock naik lagi. Persiapan dan happy-nya kalian gimana dengan Rock Legend ini? Iya karena kan itu Ada kan juga yang keberatan, kok Legend sih? seneng banget loh kita artinya Rock Legend. Cuma memang kan ada orang yang nggak begitu seneng disebut Iya, iya, Legend karena ya, karena humor, dipikir iya. iya gitu. Menolak legend lah. Menolak Iya, tua. ya, menolak tua. Padahal kalian udah legend, living legend. Ya itu kan sebutan. Iya, iya, iya. Anggap aja sebutan. Tapi kalau apresiasinya gitu ya. Kan termasuk generasi yang kehilangan master semua kita ini. Iya. Maksudnya kehilangan master gimana? Jadi banyak di teman-teman kita di Rock Legend ini, kebanyakan itu album pertama, keduanya, masternya tuh hilang semua memang. Hilang tuh maksudnya Hilang tuh dalam artian artinya nggak tahu udah ketumpuk-tumpuk sama apa, terus dicari-cari. yang punyanya siapa juga nggak tahu. Yang punyanya siapa udah nggak tahu. Labelnya? Labelnya ada, cuma labelnya kadang-kadang udah nggak ada juga. Nah itu hampir semua kayak yang dialamin sama yang paling legend aja ya, album Cermin deh gitu. Oh, Sampai iya. akhirnya Masian mesti ngulang lagi, mesti recycle album itu baru lagi kan. Gitu. Oh sayang dong, bikin lagi dong, recycle lagi Iya dong kan, album kayak- yang udah nggak ada masternya. Wah sayang banget. Itu semua sama, Rock Legend tuh hampir semuanya seperti itu mengalami. Makanya kalau misalnya ada hal kayak begini kan berarti kan nanti kan terini lagi. Kita bisa ngobrol bareng. Iya, bisa. Gimana cara mengatasi itu? Gitu. Ya. Iya, itu kan apa warisan kan? Iya ya. Nah terus Warisan anak sekarang cucu. kalau ada di DSP itu punya siapa? Nah itu tadi kalau di DSP kan memang sporadis banget ya. Bukan punya lu? Bukan. Nggak tahu siapa? Gue tahu siapa, cuma itu kok dia begitu sih sama gue. Nah terus lu nggak dapat apa-apa dari sini? Nggak dapat apa-apa. Waduh. Karena itu kan persoalan antara label dia sama label kan, bisnis sama B2B gitu. Dia nggak tahu deh gue itu. Jadi selama ini hasil dari DSP itu Grassrock nggak dapat apa-apa? Nggak dapat. Nggak sih sebenarnya gini ya, gue mungkin ada. Jadi album kayak yang beredar kayak Anak Rembulan Iya, gitu iya, ya. Anak Rembulan. Beredar tuh di DSP. Terus sampai kayak album kedua kita Bulan Sabit itu. Ada. Satu album itu Iya, iya, ada. gitu loh. Terus yang mereka juga berani kalau ini yang keluarin adalah ini si dia itu. Lu nggak cobain hubungin? Nah, belum. Makanya gue belum ada kekuatan kali ya, belum ada. Itu kan nggak tahu gue apa penyebabnya sampai dia berani seperti itu. Itu apa? Gue nggak tahu tuh dibalik itu. Oke. Itu mungkin labelnya dulu bangkrut, terus dijual barang-barang itu ke dia. Apa kita nggak tahu ya itu loh. Oke. Cuma kan ini udah berapa puluh tahun. Masa umurnya katanya itu prakteknya kayak gimana sih kalau master itu udah puluhan tahun kembali ke pemiliknya tuh. Sebenarnya kalau master oke lah punya dia, oke lah master punya dia. Tapi kan lagunya tetap ada sini. Jadi saya kira ngobrol juga sama banyak nih. Tetap kalau mau dirilis di zaman sekarang, berarti kan zaman sekarang nih udah ada DSP. Zaman dulu kan nggak ada. Berarti kontrak pun tidak ada DSP sebenarnya.
Nggak ada di digital tuh nggak ada sebenarnya. Berarti kan harusnya baru, dia harus mengkontrak baru lagi artisnya lagi, karena itu kalau lagu itu adalah punya hak intelektual sendiri, ini punya melekat pada penciptanya. Jadi penciptanya misalnya Om Rere atau Om Edi mau nggak mau harus izin dulu. Betul. Tanpa izin itu nggak akan bisa naik. Ini dianggap adalah yang teman-teman dari itu juga yang di ini kan itu. Dia seperti mencuri jadinya. Betul. Mencuri haknya pencipta. Ini bisa dituntut sebenarnya. Tapi mungkin nanti kita ngobrol lah sama-sama bareng-bareng tentang itu ya. Karena itu pasti kontrak baru harusnya. Karena di kontrak lama tidak ada akan tayang di DSP. Bener nggak? Nggak ada. Tapi kalau pencipta tidak dibeli secara oke, ini saya beli putus, namanya saya ganti ya ciptaannya, itu nggak tahu deh. Tapi kan ini kan tetap ciptaannya kan tetap. Betul. Nah, berarti kan dia ini ciptaan tetap pencipta. Wah gila ya di zaman dulu ya. Saya banyak sekali loh kayak ginian. Iya. Marvel lah. Makanya itu di Rock Legend itu balik ke tadi Rock Legend tuh hampir semua mengalami kisah yang sama tentang itu. Kita mesti kita obrolin. Ya tapi memang temen gue tuh Uyung juga memang memikirkan ke situ sih. Malah dia mau bikin juga satu tempat edukasi musik. Mungkin kita akan mencoba ke situ juga untuk nyiapin juga untuk hukumnya, untuk apa, mikirin ke situnya juga. Mungkin nanti kita mau bikin sih sebenarnya. Nah, insya Allah lah, mudah-mudahan. Nah, jadi gini, kalau kalian nih gue yakin udah lama nggak lihat Grassrock, tanggal 31 datang nih ke Taman Mini. 31 Agustus Taman Mini Indonesia Indah. Ini kita semua akan kumpul di sana. Iya dong. Kita ketemu. Nah, ini sekarang kita lihat nanti lagu-lagu lama. Peterson bawain dong. Iya. Wajib. Itu lu bawain. Lu yang nyanyi kan? Iya. Nah, dengan vokalis yang baru. Terus akhirnya gue seneng banget nih sekarang bisa ketemu sama Mas Rere dan Mas Edi Kemput. Ini cuma denger namanya aja akhirnya gue sepanggung. Karena gue dengernya kalau Mas Edi Kemput tuh udahlah gitaris. Adit yang sering ngomongin Mas. Iya. Gitaris saya. Iya, tahu. Kan dia kan gitaris. Iya, dia suka ini apa udah deket lah sama di medsos. Terus kalau Rere terkenal dengan kalau Rere si Didi kan tahu dong, sok kenal semua orang. Rere itu gebukannya, wah, gitu kan selalu kan itu terus tuh. Rere itu terkenal dengan gebukan drumnya keras banget. Jadi di waktu pas kemarin juga dibilang salam buat Rere ya, gue bilang. Emang Rere kenal lu? Gue bilang gitu kan. Kenal katanya. Gue kan pemain sinetron keren. Beda lagi urusannya. Bawa-bawa sinetron. Jadi kita ketemu nanti di sana. Jangan lupa, ini gue kasih link untuk beli tiketnya. Jadi beli tiketnya sekarang nih ada linknya juga. Terus gue biasanya suka puterin lagu. Thank you. Video klip. Mau video klip apa yang mau gue taruh di sini? Yang lu udah lu ada nggak video klipnya yang Apa? Aku ingin yang ada ingin, aku ingin kau. Aku ingin. udah ada video klipnya? Ada. Lu ada linknya kan? Oh, ada. Oke. Aku ingin Aku ingin kau. Aku ingin kau. Nanti gue diputerin di sini. Ini video klipnya yang udah Hans nyanyi. Aku ingin kau. Itu yang di album Three to Rock. Three to Rock. Linknya langsung klik di captionnya, kalian bisa lihat. Dan kalau habis lihat, komen. Menurut kalian gimana Grassrock terakhir yang ada di Three To Rock. to Rock? Kalian komen semuanya. Karena musisi itu seneng kalau dikomenin. Berarti lu udah nonton, berarti lu udah denger. Iya kan? Kalau enggak, dan doakan. Nanti mau keluar baru, gue mau kenalin sama temen gue, satu produser. Lagu-lagu barunya mereka enak banget dan mudah-mudahan terjadi ya. Amin. Tahun ini ya, abis 31 ya. Iya. Oke. Gue temuin, lu juga udah pernah kesana ternyata. Enggak, tapi nggak tahu kalau itu tempatnya. Iya, ada teman gue Om Hendy. Temen Aduh, lu itu. Itu baik banget orang itu. Jadi thank you banget Mas. Sama-sama. Gue juga Thank you banget. seneng Hans. banget sih. Mudah-mudahan lu bisa ngedein lagi. Ini zamannya lu nih. Ini harus bisa nih, angkat nih. Karena ini legend-legend Pak. Wah lu enak banget lu startin lah sama legend-legend. Ini suhu saya juga dulu dengerin ini. Mudah-mudahan saya sih berharap Grassrock
mengeluarkan lagi. Sesering dulu lagi maksudnya ya. Jangan karena memang bukan album zaman sekarang, biasanya single to single, tapi sesering mungkin karena gue yakin fansnya Grassrock yang dulu sempat kehilangan kalian sih. Sempat kehilangan dan bintang itu nggak pernah hilang. Bintang itu cuman bingung mereka ngonteknya kemana. Nah sekarang Grassrock udah mulai manggung lagi belum? Udah. Sudah. Berarti kalau ada yang mau kontak Grassrock udah bisa. Ada kontak personnya. Kontak person nanti gue taruh di sini. Ada. Instagramnya, kontak personnya, terus official Instagramnya juga ada. Ada. Kalian mau kena memorian sama Grassrock udah bisa sekarang. Jadi langsung kontak ke sini. Langsung mau DM, mau ada kontaknya nanti gue kasih di sini. Silahkan. Grassrock is back. Ada lagunya ya? Ada. Grassrock is back. Oke, terima kasih banyak udah datang Mas. Jadi kita nanti ketemu. Thank you banget Om Rere. Channel yang keren. Terima kasih Mas Alvin. Terima kasih. Iya, Han. Lo Hans. Buat kalian yang udah nonton sampai akhir, thank you sekali. Appreciate banget. Dan jangan lupa semua yang ada di sini Instagramnya di follow karena nggak keringetan juga nge-follow kan. Terus udah gitu yang ada dilihat karyanya, apa yang ada di kita, tolong dilihat, didengar dan dikomen. Itu kita appreciate banget. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan sebarkan kebaikan. Bye. Bye.